Saya Rahel dari kelas 12 IPS 1 akan menjelaskan tentang latar belakang G30 SPKI. Jadi G30 SPKI adalah gerakan yang terjadi pada tanggal 30 September 1965. Gerakan ini berhasil membunuh 6 jenderal besar TNI Indonesia dan beserta lainnya yang dilakukan oleh anggota PKI. Sebelumnya, pada tanggal 18 September 1948, adanya pemberontakan yang terjadi di Madiun. Namun, ini berhasil dituntaskan oleh TNI atau ABRI di Indonesia. Pada dasarnya, PKI ingin mendirikan negara Indonesia berhaluan komunis atau berdasarkan komunis yang telah menyebar di seluruh dunia dan termasuk Indonesia. Banyaknya gerakan-gerakan massa yang dipimpin oleh PKI, contohnya Barisan Tani Indonesia dan Gerakan Wanita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Antama Deva Rifki, absen ke-21. G30 SPKI tidak bisa dipungkiri lagi merupakan suatu peristiwa yang sangat menyeramkan. Bagaimana tidak, peristiwa yang terjadi 55 tahun yang lalu ini telah menelan banyak korban jiwa, dan tidak dengan cara yang enak juga. Sebanyak 6 perwira tinggi dan 1 perwira menengah TNI AD beserta beberapa orang lainnya dibunuh dalam peristiwa ini. Kenapa mereka dibunuh? Mereka dibunuh dalam upaya kudeta oleh PKI atau panjangnya adalah Partai Komunis Indonesia. Sedikit penjelasan, gerakan ini merupakan kudeta yang dilakukan oleh PKI yang dipimpin oleh DN Aidit. Tujuan dari gerakan ini adalah untuk menggulingkan kepemimpinan Insinyur Soekarno dan juga untuk mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. Dan pastinya dalam gerakan ini mereka mempunyai target, yaitu para perwira tinggi TNI AD. Tapi kenapa sih mereka berusaha untuk membunuh para pemimpin lagi? Mereka membunuh para perwira tinggi tersebut karena PKI mendengar kabar bahwa akan ada resolusi Dewan Jenderal, dan jika resolusi ini berhasil, maka kedudukan PKI ini bisa terancam. Maka dari itu mereka berencana untuk membunuh para perwira tersebut agar posisi PKI ini tuh aman gitu loh, nggak terancam, bahkan tetap ada gitu. Korban yang pertama itu adalah Jenderal TNI AD Ahmad Yani. Beliau dikepung di rumahnya dan pada saat itu pula dihujani oleh ratusan peluru. Ia menjadi target karena ia benar-benar menentang keberadaan paham komunis di Indonesia. Nah, selanjutnya itu ada Letnan Jenderal Anumerta Suprapto. Berbeda dengan Ahmad Yani, karena Suprapto tidak dibunuh di rumahnya, melainkan beliau diculik dan dibawa ke lubang buaya. Di sanalah beliau dibunuh. Lalu yang berikutnya itu adalah Letnan Jenderal Haryono. Sama dengan Letnan Jenderal Anumerta Suprapto, beliau pun tidak dibunuh di tempat, melainkan diculik dan juga dibawa ke lubang buaya. Selanjutnya itu ada Letnan Jenderal Siswono Parman. Beliau merupakan perwira intelijen yang dekat sekali dengan PAI lagi Pendidikan Agama Islam, bukan PKI, yang membuat beliau itu mengetahui berbagai macam kegiatan rahasia mereka. Tapi saat beliau ditawari untuk bergabung dengan PKI, dia menolaknya, dan hal inilah yang membuatnya menjadi target pembantaian. Naasnya lagi adalah sosok yang merencanakan pembunuhan terhadapnya itu adalah kakaknya sendiri, yaitu Insinyur Sakirman, yang pada saat itu merupakan salah satu petinggi PKI. Selanjutnya itu adalah Mayor Jenderal Panjaitan. Saat kejadian, beliau sedang mengenakan seragam militernya. Setelah ia tahu bahwa ada sekelompok anggota OKI datang ke rumahnya dan telah membunuh ajudan serta pelayannya, beliau langsung datang untuk menantang mereka. Tanpa pikir panjang pun, para tentara OKI langsung menembakinya dengan ratusan peluru. Lalu yang berikutnya itu adalah Mayor Jenderal Sutoyo Siswomiharjo. Beliau ini diculik dari rumahnya dan dibantai di lubang buaya. Selanjutnya itu adalah Brigadir Jenderal Katamso Darmokusumo. Di hari pemberontakan, beliau sedang bertugas di Yogyakarta. Beliau pun diculik dan dibawa ke lubang buaya. Di sana, beliau dipukuli dengan mortar motor.
dari semua target yang ada ini, ada satu target yang telah dari semua target yang sudah dibantai oleh PKI ini, namun mereka tidak sempat membantai yang satu ini. Beliau adalah Aha Nasution. Kenapa tidak dibantai? Karena beliau sempat melarikan diri dari rumahnya. Dan yang terbunuh justru malah adiknya sendiri, yaitu Ade Irma Suryani Nasution. Tapi kenapa sih kok mereka semua, ya baik yang diculik ataupun yang telah dibantai di rumahnya, itu dibawanya semuanya ke lubang buaya? Karena di sanalah mereka akan membuang jasad para perwira tinggi tersebut. Halo, nama saya Vikalis, absen 14 dari 12 IPS 1, dan pada kali ini saya ingin melanjutkan tentang progres pergerakan dari kudeta yang dilakukan oleh PKI pada zaman dahulu. Di pagi yang sama itu, sekitar 2000 tentara dari 2 divisi menguasai lapang merdeka dari 3 sisi lapangan, termasuk kantor Radio Republik Indonesia atau RRI. Mereka tidak dapat menguasai sisi timur lapangan yang saat itu merupakan tempat markas yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Soeharto. Di malam sebelumnya, Aidit sang pemimpin PKI dan Marskal Udara Omar Dhani pergi ke Halim, dan ini adalah bukti keterlibatan mereka dalam G30 SPKI. Di setengah 6 pagi, Soeharto sang komandan Kostrad dibangunkan dan diceritakan oleh tetangganya tentang para jenderal yang hilang dan dibunuh di rumahnya masing-masing. Soeharto langsung pergi ke Mabes Kostrad dan mengontak para perwira senior. Dia berhasil mengkontak dan mendapat dukungan dari Angkatan Laut dan polisi, tapi gagal mengkontak petinggi Angkatan Udara. Soeharto mengambil alih pimpinan dan memerintahkan agar tentaranya tetap ada di barak. Karena perencanaan yang buruk, pemimpin kudeta gagal mengkondisi antara mereka yang kepanasan dan kehausan, sehingga kudeta yang dicetuskan oleh PKI berhasil ditumpaskan di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada tokoh-tokoh. Yang pertama dengan Aidit. Aidit adalah ketua Partai Komunis Indonesia atau PKI. Aidit diduga sebagai penggagas rencana ini melalui Biro Khusus PKI. Setelah peristiwa 30 September, Aidit pergi ke Semarang dan Yogyakarta. Aidit ditangkap pada 25 November 1965 di Boyolali dan dieksekusi tanpa melalui persidangan. Lalu yang kedua, terdapat Syam Kamaruzaman. Syam adalah ketua Biro Khusus PKI yang diduga ikut merencanakan penculikan para jenderal. Setelah peristiwa 30 September, Syam ditangkap pada Maret 1967. Dalam kesaksian saat persidangannya, Syam menyatakan bahwa dia dan Aidit adalah perancang utama peristiwa ini. Setelah diadili dan dihukum mati, Syam dieksekusi pada September 1986. Kemudian yang terakhir adalah Marskal Umar Dhani. Karena para prajurit penculik jenderal menggunakan lapangan Halim Perdana Kusuma, maka Auri saat itu dicurigai ikut terlibat. Dia diadili dan dihukum penjara hingga diampuni oleh Presiden Soeharto pada tahun 1995. Umar Dhani meninggal pada tahun 2009 setelah lama sakit.